Halo semua, saya Maria Normayanti Delanangkur dengan NIM 2003030020, kelas A, semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jadi baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video dari review buku kedua Metode Penelitian Sosial. Baik, langsung saja. Bab 1 saya akan menjelaskan tentang pentingnya pemeringkatan dan kekurangan sistem pemeringkatan yang ada. Pemeringkatan merupakan salah satu instrumen terpenting untuk mengatur pasar keuangan yang tugas utamanya adalah menilai kualitas aset dengan mempertimbangkan faktor risiko yang dilakukan oleh para ahli independen. Pemeringkat mencirikan kelayakan kredit pinjam, memprediksi tren di dalamnya, atau mencirikan daya tarik investasi proyek. Mereka memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dalam membangun dan memelihara hubungan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan dua jenis peringkat. Peringkat yang pertama yaitu peringkat kredit. Langsung saja, peringkat kredit adalah ukuran kelayakan kredit perusahaan yang dihitung berdasarkan kondisi keuangannya, keamanan aset dan modal, dan eksposur terhadap risiko. Peringkat kredit menyatakan pendapatan lembaga tentang kemampuan dan kesediaan kredibitur atau penerbit untuk memenuhi kewajiban keuangannya secara penuh dan tepat waktu. Ada beberapa jenis peringkat kredit, yaitu peringkat bank dan grup perbankan, perusahaan asuransi, penerbitan instrumen keuangan, otoritas regional dan kotamadnya, dan lain-lain. Dan yang kedua itu peringkatan daya tarik investasi. Langsung saja, peringkat daya tarik investasi adalah seperangkat modal yang bersumber dari suatu badan atau instansi untuk menanamkan modal ke suatu lembaga. Untuk bab yang kedua, saya akan menjelaskan tentang struktur modal, teori Modigliani dan Miller. Biaya utang selalu menjadi lebih rendah dari biaya ekuitas karena yang pertama memiliki risiko lebih rendah, karena dalam hal ini klaim kreditur dipenuhi sebelum klaim pemegang saham. Akibatnya, peningkatan proporsi modal utang berbiaya lebih rendah dalam struktur modal keseluruhan hingga batas yang tidak menyebabkan pelanggaran berkelanjutan keuangan, dan pertumbuhan risiko kebangkrutan mengarah pada biaya modal rata-rata tertimbang yang lebih rendah. Di sini ada dua teori yang digagas oleh Modigliani dan Miller, yaitu teori tanpa pajak dan teori dengan pajak. Yang pertama, saya akan menjelaskan teori tanpa pajak. Langsung saja, di sini menjelaskan bahwa berdasarkan asumsi tidak ada pajak, tidak ada biaya transaksi, dan tidak ada biaya kebangkrutan pasar keuangan yang sempurna, ada dengan informasi simetri dan kesetaraan dalam biaya pinjaman untuk perusahaan dan investor. Yang kedua, teori dengan pajak. Langsung saja, nilai perusahaan yang menggunakan modal pinjaman atau pengusahaan leverage lebih tinggi daripada nilai perusahaan yang dibiayai seluruhnya oleh ekuitas atau perusahaan non-leverage. Bab yang ketiga, saya akan menjelaskan modifikasi teori Modigliani dan Miller untuk kasus pajak uang muka atas pembayaran laba. Salah satu asumsi yang paling penting dan serius dari teori Modigliani dan Miller adalah bahwa semua aliran keuangan menjadi milik mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa teori Modigliani dan Miller saat ini merupakan kasus khusus dari teori umum, biaya modal dan struktur modal. Teori Modigliani dan Miller menganggap bahwa pembayaran ini sebagai antusias langsung sementara. Dalam praktiknya, pembayaran ini dilakukan di muka dan dengan demikian harus dianggap sebagai jatuh tempo anuitas. Teori Modigliani dan Miller untuk kasus pajak di muka yang banyak digunakan dalam praktik dan menunjukkan bahwa ini mengarah pada beberapa konsekuensi penting yang secara serius mengubah semua pernyataan oleh Modigliani dan Miller.
Konsekuensi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tentang WACC, tergantung pada biaya utang. Dan yang kedua, WACC ternyata lebih rendah daripada kasus teori Modigliani dan Miller klasik. Dan dengan demikian, kapitalisasi perusahaan menjadi tinggi daripada dalam teori Modigliani-Miller biasa. Akuntansi yang benar dari metode pajak atas pembayaran laba menunjukkan bahwa kekurangan teori Modigliani-Miller lebih serius daripada yang diperkirakan. Meremehkan WACC benar-benar ternyata lebih besar serta melebihi kapitalisasi perusahaan. Baik, bab yang keempat, teori modern biaya modal dan struktur modal. Dari teori Modigliani dan Miller adalah telah menghilangkan batasan ini dan telah menunjukkan bahwa perhitungan masa pakai terbatas atau usia terbatas perusahaan mengarah pada perubahan signifikan dari semua hasil teori Modigliani dan Miller. Kapitalisasi perusahaan berubah serta biaya ekuitas dan biaya rata-rata tertimbang modal dengan adanya pajak perusahaan. Selain itu, sejumlah efek kualitatif baru dalam keuangan perusahaan diperoleh dari teori Brutov, Filatova, Korprehova. Salah satu batasan serius dari teori Modigliani dan Miller adalah saran tentang keabadian perusahaan. Teori Modigliani-Miller menghapus batasan ini dan menunjukkan bahwa akuntansi masa hidup terbatas atau usia terbatas perusahaan menyebabkan perubahan biaya ekuitas serta biaya modal rata-rata. Bab yang kelima, penerapan teori Modigliani dan Miller dalam metode penilaian. Salah satu kelemahan utama dari semua metodologi pemeringkatan yang ada adalah kegagalan atau penggunaan diskon yang sangat sempit. Tetapi bahkan dalam kasus yang jarang terjadi di mana ia digunakan, itu tidak sepenuhnya benar karena tingkat diskonto ketika mendiskontokan arus keuangan disiplin secara tidak benar. Jelas karena terkait dengan nilai waktu utang. Bagian keuangan dari peringkat didasarkan pada perbandingan pendapatan yang dihasilkan dengan nilai utang dan bunga yang harus dibayar. Karena pendapatan dan pengeluaran utang bunga dipisahkan dalam waktu, penggunaan diskonto ketika membandingkan pendapatan dengan nilai utang dan bunga mutlak diperlukan untuk menetapkan peringkat kredit untuk penerbit. Bagian yang keenam, model investasi dengan pelunasan utang di akhir proyek dan penerapannya. Efektivitas proyek investasi dilihat dari dua perspektif, pemilik ekuitas dan utang dan pemegang ekuitas saja. Untuk masing-masing kasus ini dihitung dengan dua cara, yaitu dengan pembagian arus kredit dan investasi atau dan dengan demikian mendiskontokan pembayaran menggunakan dua tingkat yang berbeda. Dan tanpa pembagian seperti itu, dalam hal ini kedua arus diskontokan menggunakan yang sama, tingkat di mana WACC dapat dijelas dan dipilih secara adil. Untuk masing-masing dari 4 situasi, 2 kasus dipertimbangkan. Yang pertama, nilai konstan ekuitas. Yang kedua, nilai konstan dari total modal yang diinvestasikan. Seperti yang dinyatakan di atas, efektivitas proyek investasi dilihat dari dua perspektif, pemilik ekuitas dan utang dan pemilik ekuitas saja. Dalam kasus pertama, bunga dan biaya yang dibayarkan oleh pemilik ekuitas harus negatif, dikembalikan ke proyek karena mereka sama persis dengan arus atau positif yang diperoleh pemilik modal utang. Baik, itu saja presentasi yang saya bawakan. Semoga materi yang saya bawakan ini dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Sekian dan terima kasih.